Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Apa kabar teman-teman IM Story? Semoga teman-teman IM Story semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Nah, kayaknya udah lama nih Ayam nggak bikin tema merah dan biru gitu kan. Dan juga sekarang Ayama lagi ditemenin ini nih. Naga Guci, ya kan? Naga Guci teman-teman IM Story. Lumayan ketemu. Oke, teman-teman IM Story, ya mau tanya, kalian udah pernah nonton film Pemandi Jenazah belum? Nah, sebelum kita cerita tentang film itu, Ayama bakar rokok dulu ya. Jangan lupa diseruput juga kopinya nih sambil ngopi. Alhamdulillah. Jadi kemarin tim biasa nih, tim IM Story, tukang stalking, jadi dia ngasih tahu, nih Ayam mah coba nonton film ini katanya. Kayaknya seru deh. Kan dulu Ayam mah pernah ketemu sama mandi jenazahnya langsung, dan kebetulan juga cewek mandi jenazahnya gitu kan. Oh gitu, ya sudah, Ayam mah coba tonton. Jadi dikisahkannya itu seperti ini teman-teman IM Story. Ada ibu-ibu, dia ini satu-satunya pemandi jenazah di kampungnya itu, dan ibu itu punya anak perempuan juga gitu kan. Nah, si ibu ini jadi kisahnya tuh mulainya gini. Ternyata si ibu ini punya geng lah gitu di kampung, antara 5 atau sampai 6 orang, saya lupa juga sih, nggak terlalu merhatiin berapa jumlah temannya gitu kan di kampung itu, pokoknya istilah gitu. Nah, salah satu temennya ini adalah dia itu janda nih teman-teman IM Story. Jadi dia janda. Terus si janda ini dikucilkan karena si janda ini dianggap mengganggu suami-suami dari geng tadi gitu loh, padahal udah teman akrab gitu kan. Nah, akhirnya dipukulin lah, pokoknya sampai menderita. Dan akhirnya si janda ini tadi, yang katanya si janda ini tadi ngeganggu teman-temannya gitu kan, ngeganggu suami teman-temannya. Nah, dikucilkan, akhirnya si janda ini stres dan gantung diri, membunuh diri lah istilahnya kayak gitu. Nah, ternyata anaknya ini nggak terima, dan anaknya ini tahu nih, karena dia pada saat kejadian ibunya itu kayak mau diarak sama warga itu, anaknya udah cukup mengetahui lah, udah sekitar 5 sampai 6 tahun lah kayaknya sih, seperti itu. Nah, terus begitu anaknya udah dewasa gitu kan, nah si anaknya ini balas dendam. Dengan cara menyantet. Nah, ini yang perlu di tagline, di garis bawahi. Sebenarnya rumah cerita tentang pemandi jenazah ini dikait-kaitkan dengan si tragedi santet tadi. Ayam pikir wah benar-benar cerita tentang pemandi jenazah, dan ada ngebahas tentang sunah-sunahnya seperti apa gitu kan, karena sangat menarik. Balik lagi ya, namanya film horor di Indonesia ternyata di-trigger oleh santet gitu loh. Nah, si ibunya ini tadi, si jandanya ini tadi, yang pertama kali jadi korban itu adalah Ibu Ida. Nah, Ibu Ida, terus yang mandiin adalah si ibu pemandi jenazah tadi. Begitu dia ngeliat kondisinya si Ibu Ida itu, ternyata di tenggorokan dia itu ada kawat gitu kan, karena si janda ini tadi pada saat dia diarak lah gitu, diikat pakai kawat. Wah, kejam juga ya ternyata itu. Padahal belum terbukti tuh ya, si janda ini tadi benar-benar mengganggu si suaminya teman-teman dia tadi gitu kan. Nah, jadi si ibu ini mandiin si Bu Ida yang pertama kali mati gitu kan, dia pertama kali mati.
udah dimandiin dan ibu itu ngasih tahu ke kronologi kejadian. Setelah itu si ibu pemandi jenazahnya ini yang jadi korban santet juga karena ikut-ikutan juga, dan akhirnya sampai berapa korban, 4 korban kalau nggak salah yang mati itu gara-gara santet yang ada kawat di tenggorokan dia itu gitu kan. Terus hubungannya apa sama pemandi jenazah? Nah, si pemandi jenazah ini kan ibunya udah ngomong sama si anaknya tadi gitu kan. Nah, kalau seandainya mandi jenazah ketemu sesuatu hal yang nggak perlu dibicarain, nggak perlu diomongin, ya nggak usah diomongin gitu kan. Nah, cukup menjadi rahasia antara si mayat dan si pemandi jenazah. Nah, yang menariknya seperti ini teman-teman M-Story. Jadi si kita itu kalau ada si pemandi, kalau ada mayat itu kan memang diwajibkan ya untuk mengurus mayat itu, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, dan mengubur gitu loh. Nah, si pemandi jenazah ini di film ini diceritakan bahwa dia ini mempunyai kayak indera keenam lah gitu. Dia bisa mengetahui. Jadi pada saat yasinan ibunya, si pemandi jenazah yang cewek tadi yang mewarisi pekerjaan menjadi pemandi jenazah oleh ibunya, dan ibunya ini juga kena santet kan. Nah, si cewek ini nih dia bisa ngelihat. Jadi orang yang ikut tahlilan tahu-tahu ada mukanya sama juga kayak orang-orang yang sudah meninggal gitu. Nah, jadi tradisi pemandi jenazah seperti itu, dan ini Allahu alam ya, karena ya belum pernah sih menjadi pemandi jenazah gitu. Tapi di film itu dilihatkan bahwa si mayatnya itu tiba-tiba matanya melotot gitu kan. Terus tiba-tiba ada mayat bangkit gitu kan, langsung bilang tolong saya gitu. Loh, lucu sih sebenarnya, masa iya sih sampai kayak begitu gitu kan. Ya balik lagi teman-teman, sorry itu buat kebutuhan film horor ya. Kalau nggak ada yang ngagetin, nggak ada yang bikin deg-degan, ya nggak seru gitu loh, bukan film horor namanya. Terus Ayamo juga pernah ketemu langsung sama seseorang, dia memang pemandi jenazah, dan ini malah lebih spesialis lagi loh. Jadi teman-teman M-Story boleh searching di di bawah ya, cari video tentang pemandi jenazah. Ayama pernah undang podcast beliau. Jadi beliau mengatakan bahwa di keluarganya itu memang sudah diajarkan untuk mengurusi jenazah gitu loh. Menjadi sebuah tradisi keluarga mereka gitu. Dan juga bagusnya mereka ini orang-orang yang taat dengan agama gitu kan. Jadi semuanya tersusun dan dilandasin dengan dasar agama gitu loh. Jadi si Mbak ini pernah cerita awalnya memang dia ketakutan untuk mandiin jenazah gitu loh. Cuman ya lama kelamaan udah kebiasa. Dan spesialisnya dia ini adalah ketika spesialisnya Mbak ini kalau nggak salah dia khusus mayat-mayat yang korban kecelakaan. Nah, jadi dia tuh suka ikut ambulan. Jadi ambulan itu suka malam-malam patroli keliling, mana tahu ada yang korban gitu loh, butuh dengan cepat mengangkat jenazah ya, mana tahu juga korban kecelakaan itu dia masih hidup gitu kan, butuh dengan cepat buat dibawa ke rumah sakit. Nah, si Mbak ini khusus jenazah-jenazah yang kecelakaan. Saya nanya dong, Mbak, kalau isi otak itu tuh udah buyar gitu gimana gitu kan? Ya nggak gimana Mas, tinggal kita kumpulin aja, kita kapanin gitu. Ya coba teman-teman sorry bayangin loh, otak dikumpulin gitu kan, langsung dikaparin. Serem gitu loh. lebih serem lagi daripada kita ngeliat jin ya kan, teman-teman sorry. Nah, si Mbaknya juga pernah cerita kalau
uh, sama seperti yang di film ya, tapi yang di film itu tuh agak rada horor. Horornya tuh gini, ya seperti nakut-nakutin gitu kan. Nah, tapi kalau si Mbak yang pernah Ayah mau undang podcast, dia tuh cerita bahwa beberapa kali dia disamperin, dia nggak tahu itu sosok itu makhluk apa, entah memang itu rohnya dari yang orang meninggal ini atau memang itu makhluk jin atau jin korin, Allahu a'lam bishawab. Cuman dia sempat didatangin gitu loh, didatangin dengan berupa suara, yang suara itu cuma mengucapin terima kasih sudah mengurus jenazah saya, dan itu beberapa kali dia apa namanya dapat kesempatan diucapkan terima kasih seperti itu. Bahkan seperti ada yang nuntun, sama juga kayak di film itu, di awal-awal dia mau mandi jenazah ibunya gitu kan. Jadi seakan-akan si ceweknya itu dituntun oleh ibunya yang udah meninggal itu. Serem sih. Kalau teman-teman I'm sorry punya nyali buat mandiin jenazah ya monggo gitu. Cuman kalau Ayah mah kayaknya nggak kuat sih ngelihat mayat lo gitu loh. Walaupun beberapa kali Ayah mah suka bantu tetangga di sini kalau meninggal, terus suka mandiin jenazahnya, suka ngantar sampai ke kuburan lah, sampai ke yang lahat udah sering gitu. Cuman kalau untuk dijadikan sebuah profesi atau sebuah kewajiban, ketika ada orang meninggal kita harus ngurus jenazahnya, kayaknya takut deh, ngeri ya. Teman-teman I'm sorry coba nonton deh. Ayah mah nontonnya juga di Netflix gitu. Dulu sempat di bioskop kayaknya kan, nah sekarang udah ada di Netflix. Jadi hal yang bisa kita garis bawahi di situ di film ini adalah kalau masalah horor-hororan ya itu balik lagi ya teman-teman I'm sorry, itu memang benar fungsinya buat entertainment gitu, buat film horor. Cuman masalah pemandi jenazahnya ini terkait dia ada pengalaman spiritual, pengalaman yang ya tanda kutip lah ya itu mungkin aja bisa terjadi sih, karena dia berurusan dengan mayat yang dulunya punya roh dan punya sukma. Nah, terus supaya kita bisa ini sih menjadi pengingat juga bahwa yang namanya makhluk yang bernyawa itu pasti akan menemui kematian. Nah, ya masih menggarisbawahinya memandang dari sisi seperti itu sih, dan juga perlu mempelajari lebih dalam ilmu-ilmu tentang memandikan jenazah gitu. Karena kalau seandainya ada keluarga yang meninggal, daripada kita nungguin orang, kalau kita paham ilmunya ya mending kita aja langsung gitu loh. Ya teman-teman I'm sorry, emang pengen kupas tuntas sih sebenarnya gitu, cuman ya ada agak sedikit noise di sini ya malum lah ya, di pinggir jalan. Mungkin itu aja dari Ayama, teman-teman I'm sorry. Barakallahu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.